Apa itu TER? TER adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. Tarif apakah tersebut? Itu merupakan tarif efektif yang diberlakukan mulai 1 Januari 2024 sesuai PP 58 2023 mengenai pemotongan PPh 21. Bagaimana cara menghitungnya? Simak video berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu wajib pajak? Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di KC2Tax, channelnya tutorial pajak. Memberi solusi bagi Bapak Ibu wajib pajak yang memiliki permasalahan perpajakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wajib pajak yang sudah like, subscribe, komen, dan share. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu wajib pajak sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jenis usahanya, diberi kekuatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan bagi Bapak Ibu wajib pajak yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ditonton terlebih dahulu jika memang bermanfaat. Silakan jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-temannya. Baik, pada video sebelumnya saya sebutkan bahwa tarif PPh pasal 21 mengalami perubahan, yaitu ada penambahan pada tarif tersebut, di mana sebelumnya menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Untuk peraturan terbaru ini ditambahkan dengan tarif efektif, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Seperti yang dikutip oleh pihak DJP pada akun Instagramnya bahwa hal ini bukan pajak baru dan tidak ada beban tambahan bagi wajib pajak. Tentunya dengan penerapan tarif tersebut memberi kemudahan bagi Bapak Ibu wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di setiap masa pajaknya. Nah, berikut contoh penghitungan menggunakan tarif progresif atau menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jika Tuan R bekerja pada PTB dengan gaji bulanan sebulan 10 juta, serta membayar iuran sebesar 100.000 per bulan, Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. Artinya PTKP-nya K0. K0 itu kawin tanggungan 0. Nah, jika menggunakan tarif progresif atau tarif pasal 17, di sini Bapak Ibu wajib pajak cukup rumit karena menggunakan rumus. Rumusnya itu harus disetahunkan dulu, baru dibagi bulan, baru ketahuan PPh per bulannya berapa. Seperti ini ya. Jika gajinya 10 juta, biaya jabatannya 5% ya, itu maksimal 5%. Lalu iuran pensiun 100.000, maka dihasilkan penghasilan neto sebulannya 9.400.000. Nah, untuk tarif progresif atau pasal 17 ini kita dikalikan dulu disetahunkan dulu. Dikali 12 yang 94 juta itu 9.400.000 dikali 12. Dikurangi PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak yang memiliki status kawin dan tanggungan 0 atau tidak ada tanggungan. PTKP-nya yaitu 58.500.000 setahun. Jadi penghasilan neto sebulan dikali setahun berjumlah 112 dikurangi 58. Maka didapat penghasilan kena pajaknya yaitu 54.300.000. Berhubung penghasilan neto setahunnya di bawah 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. 54 juta itu dikali 5%, maka didapat PPh terutangnya 2.700.000. Nah, ini masih setahun.
Jadi berapa PPh selama sebulannya? 2.700.000 dibagi 12. Maka didapat PPh terutang pasal 21-nya adalah 226.000. Itu cara penghitungan menggunakan tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A. Cukup rumit kan ya Bapak Ibu wajib pajak? Nah, di sini diberilah tarif efektif rata-rata untuk memudahkan penghitungan PPh Bapak Ibu wajib pajak tiap masa pajaknya. Nah, bagaimana cara menghitung menggunakan tarif efektif rata-rata dengan gaji yang sama? Tadi dikatakan Tuan R mendapatkan gaji 10 juta bruto ya per bulan. Nah, rumusnya cukup. Penghasilan bruto dikali persentase TER atau tarif efektif rata-rata. Bapak Ibu wajib pajak lihat. Jika penghasilannya 10 juta, lalu status kawinnya K0, di situ tarifnya berapa persen? Nah, bisa dilihat di daftar yang di video sebelumnya, atau nanti silahkan dilihat di deskripsi ya, nanti saya sediakan di deskripsi persentasenya berapa. Contoh di sini TER-nya itu 2% untuk penghasilan bruto 10 juta dan status K0. Jadi tinggal dikali 10 juta kali 2%. Maka didapat 200.000. Itulah seperti itu ya. Itu untuk memudahkan Bapak Ibu wajib pajak menghitung PPh 21 yang dipotong selama masa pajak Januari sampai dengan November. Nah, untuk masa pajak Desember itu menggunakan rumus yang tadi progresif. Jadi tadi sudah dihitung ya. Selama setahun itu Bapak Ibu wajib pajak PPh 21-nya yang harus dibayar adalah 2.715.000. Dengan menggunakan TER selama Januari sampai November didapat sebesar 200.000 kali 11. Berapa? 2.200.000. Nah, untuk masa Desember berarti kekurangannya berapa? 2.715.000 dikurangi 2.200.000. Maka didapat pajak untuk masa pajak Desember PPh 21-nya sebesar 515.000. Sedangkan untuk tarif efektif harian, cara menghitungnya tidak jauh beda seperti bulanan. Hanya saja di sini rate penghasilannya berbeda. Di sini disebut bruto harian kurang dari sama dengan 450.000, tarifnya 0%. Lebih dari 450.000 sampai 2.500.000 per hari ya, tarifnya 0,5%. Jadi silakan dihitung berapa kira-kira penghasilan seharinya, langsung dikali tarif tersebut saja. Di sini dicontohkan selama 10 hari brutonya 4.500.000, berarti seharinya 450. Berhubung 450.000 berarti untuk tarif efektif hariannya adalah 0%. Nah, jika contohnya di sini selama 20 hari dan penghasilannya sebesar 500.000 selama sehari, berarti tinggal 500.000 dikali 0,5%. Cukup seperti itu. Sangat mudah ya Bapak Ibu wajib pajak. Seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak, cara menghitung PPh pasal 21 menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata.
Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.